Hai guys, buat kalian yang gak sengaja nonton video ini, kenalin, aku Iyuk. Welcome to my channel. Kalian jangan bingung ya guys, jadi konten utama dari channel ini tuh tetap bahas cerita-cerita horor yang biasa kita temuin di medsos seperti Twitter ataupun platform-platform lainnya. Nah, tapi kali ini aku mau bahas berita yang sedang rame banget di media sosial. Bahkan ada beberapa konten creator yang menyerukan aksi boykot terhadap film animasi Indonesia, termasuk konten creator Bang Medi Renaldi. Bang Medi Renaldi ini menyerukan boykot untuk film animasi Merah Putih One for All. Asli, banyak banget yang pengen aku ceritain ke kalian. Kenapa sih film animasi Merah Putih One for All ini menjadi rame banget di media sosial? Yuk langsung aja kita bahas. Cap cap cap. Jadi film animasi ini merupakan garapan dari Perfiki Kreasindo yang didukung oleh Kementerian Ekonomi Kreatif atau Ekraf, dengan produser eksekutif oleh Bapak Sony Puji Sasono dan juga Bapak Endiarto, serta sutradara dan penulis skenario oleh Bapak Endiarto juga dan juga Bintang Takari. Nah, Merah Putih One for All ini akan mulai tayang tanggal 14 Agustus 2025 yang akan ditayangkan di bioskop-bioskop seluruh Indonesia dengan durasi filmnya ini 70 menit, dengan tujuan untuk bisa ikut merayakan HUT Indonesia yang ke-80. Tapi justru banyak banget kritikan dari warganet terkait film animasi ini. Jadi, film animasi ini tuh jadinya kontroversial, guys. Biar kalian tahu, aku mau ceritain dulu tentang sinopsis dari film animasi Merah Putih One for All ini ya. Jadi film animasi ini menceritakan ada 8 anak kecil atau bocil-bocil yang berasal dari berbagai ras di Indonesia. Mulai dari Betawi, Papua, Medan, Tegal, Jawa Tengah, Makassar, dan Manado. Mereka bekerja sama untuk bisa menemukan bendera merah putih yang hilang 3 hari sebelum upacara kemerdekaan Indonesia. Harusnya aman-aman aja nggak sih kalau kita lihat dari sinopsisnya? Normal-normal aja kayak film-film animasi yang mengangkat tentang tema kemerdekaan, apalagi ini kan bulan Agustus. Pasti banyak pelajaran yang pengen disampaikan lewat film animasi ini. Kayak misalnya pentingnya kerjasama tanpa memandang perbedaan suku, ras, ataupun budaya, rasa cinta tanah air, dan juga lain sebagainya. Yang pastinya bagus banget kalau ditonton oleh bocil-bocil kayak Gen Alpha. Tapi balik lagi kayak yang aku spill di awal, banyak banget kritikan yang datang dari warganet terkait film animasi Merah Putih One for All ini. Yang pertama, visual animasinya itu dianggap jauh banget dari standar film layar lebar. Bahkan beberapa netizen tuh menyamakan kalau visual dari film animasi ini tuh sama kayak game PlayStation di era 2000-an guys. Karena sebelumnya kita pernah nih disuguhkan oleh film animasi karya anak bangsa juga, yaitu Jumbo, yang berhasil menyuguhkan visual yang sangat-sangat baik, alur cerita juga baik, dan juga sampai memecahkan rekor sebagai film animasi Indonesia yang penontonnya tuh banyak. Bahkan ada kritikan yang disampaikan oleh Bapak Hanung Bramantyo yang kalian kenal sebagai sutradara, produser, penulis skenario dari berbagai film yang ada di Indonesia. Beliau menyampaikan kritiknya melalui podcast Kasih Solusi. Nah, di podcast itu beliau ngomong kalau misalnya menurut dia film animasi Merah Putih One for All ini masih belum siap untuk ditayangkan di bioskop-bioskop. Menurut beliau, film animasi yang akan ditayangkan di bioskop dengan budget hanya 6 miliar itu menurut beliau kurang banget, sehingga bisa mempengaruhi dari hasil akhirnya nanti. Jadi kesannya tuh kayak kurang maksimal gitu. Yang kedua, kan banyak berita-berita yang memberitakan tentang berapa sih anggaran dana yang diperlukan untuk pembuatan film animasi Merah Putih One for All ini, yaitu sebanyak 6,7 M. Tapi kualitasnya yang bisa kita lihat dari trailer officialnya, menurut netizen, kualitasnya itu tidak sepadan dengan dana yang dikeluarkan. Waktu pengerjaan dari film animasi ini juga dianggap terlalu terburu-buru.
Malah banyak dari beberapa netizen yang memberi meme-meme lucu. Kayak misalnya selesai nggak selesai tuh dikumpulin kayak gitu. Soalnya waktu yang dibutuhkan untuk pembuatan film animasi ini itu hanya sekitar kurang lebih 1 bulan yang mulai terhitung dari Juni tahun 2025. Dan informasi ini tuh udah beredar di berbagai platform media. Jadi banyak nih yang membandingkan antara anggaran, biaya, waktu, dan juga usaha dari film animasi Merah Putih One for All dan juga film animasi Jumbo. Film animasi Jumbo ini bahkan menghabiskan dana sebesar 70 M dan juga menghabiskan waktu 5 tahun serta menggandeng 400 lebih dari animator. Jadi nggak heran gak sih kalau misalnya netizen itu bikin meme-meme tentang selesai nggak selesai dikumpulkan. Bener nggak? Yang ketiga, nah kalau film animasi Jumbo ini kan dia menggandeng 400 lebih animator. Nah, di podcast-podcast, Bang Rian ini selaku sutradara dan penulis skenario pernah bilang nih, kalau misalnya dalam pembuatan karakternya, setiap karakternya itu rambutnya per helainya tuh dibikin satu-satu guys. Jadi nggak kebayangkan sebetapa ribetnya pembuatan satu karakter. Nah itu tuh animasi ya guys. Jadi per 1 detik katanya tuh bisa menghabiskan 24 sketsa. Nah, yang bikin netizen gregetan, kalau karakter dan juga scene ataupun setting yang dipakai di film Merah Putih One for All ini, itu asal nyomot atau asal ngambil dari animator asal Pakistan, guys, yang bernama Junaid Miran, dan divalidasi dari Junaid Miran sendiri. Aku nemuin ada komentar dari Junaid Miran di salah satu YouTube. Jadi intinya, nggak ada satupun dari production team yang menghubungi beliau secara langsung. Dan juga nggak sepeser pun memberikan royalti ataupun kredit atas karakter-karakter yang dipakai di film animasi Merah Putih One for All ini. Beliau menyebutkan bahwa ada 6 karakter yang dipakai dari hasil karya original Junaid Meiran untuk film animasi Merah Putih One for All ini. Yang keempat, tentang original soundtrack yang dipakai di film animasi Merah Putih One for All. Jadi kan kalian tahu nih, zaman-zaman sekarang tuh zaman-zaman AI. Nah, banyak beberapa tools-tools AI yang bisa menyediakan atau memberikan musik-musik, lagu-lagu yang tanpa kita perlu membutuhkan penyanyi real ataupun kita membuat instrumen-instrumen secara manual. Nah, di YouTube channel Bang Indra Aziz, beliau membahas tentang kejanggalan yang ada di original soundtrack yang dipakai di film animasi Merah Putih One for All ini. Jadi, original soundtrack atau OST dari film animasi Merah Putih One for All ini pertama kali dipublikasikan di akun resmi Instagram @merahputihOneforAll dan tanpa adanya kredit apapun. Kayak misalnya penyanyi siapa penulis lagunya, itu nggak ada guys, sama sekali. Bang Indra Aziz ini tuh menggunakan aplikasi Shazam untuk nyocokin dengan database yang udah ada di internet tentang siapa sih penulis, siapa sih penyanyinya. Tapi hasilnya tuh nggak ada guys, nggak ke-detect. Jadi Bang Indra Aziz ini menyimpulkan bahwa original soundtrack dari film animasi Merah Putih One for All ini masih belum terdaftar di platform musik manapun. Padahal waktu Bang Indra Aziz ini nyoba pakai lagu lain dengan aplikasi Shazam, itu cepet banget untuk bisa nentuin siapa penyanyinya, apa judul lagunya, kayak gitu. Nah, di kolom komentar dari channel YouTube Bang Indra Aziz juga, huruf E di kata merah itu bacanya nggak merah guys. Bacanya tuh kayak kata perah. Jadi pelafalannya tuh bukan merah, tapi merah. Jadi semakin aneh nggak sih? Masa orang Indonesia pelafalan merah tuh beda? Nah, jadi netizen tuh pada membanjiri kolom komentar dari channel YouTube Bang Indra Aziz ini guys. Banyak banget yang bilang kalau misalnya original soundtrack dari film animasi Merah Putih One for All ini pembuatannya tuh pakai AI, yaitu Suno AI. Ya mungkin aja bisa iya, bisa enggak. Who knows ya kan? Yang terakhir nih, yang kelima. Banyak scene-scene lucu yang gak masuk akal di film animasi Merah Putih One for All ini. Nih ya, masa iya kurungan burung itu bentukannya kayak kandang kucing? Terus coba deh dengerin ya. Ada burung cantik, tapi dikurung di dalam kandang.
Kalian ngerasa nggak sih kalau suara burungnya nih kayak mirip suara monyet? Gimana menurut kalian? Dan juga coba dengerin scene ini. Awas hati-hati. Aduh. Hati-hati Lina. Suara dubbing dari karakternya tuh kurang profesional gitu loh guys. Jadi kesannya tuh kayak kaku gitu. Dan juga ada glitch-glitch dari beberapa scene yang bikin ngakak banget guys. Misalnya nih, telinganya bisa nembus di kaki. Itu kayak gimana? Celananya juga bolong. Nah ini tuh kan ditonton sama anak-anak kecil ya kan. Jadi kayak awkward gitu nggak sih? Nah, jadi sekian dulu video kali ini. Yang menurut aku kritikan dari netizen-netizen ini juga perlu didengar supaya bisa dijadikan sebagai motivasi untuk menyediakan atau menciptakan film animasi-animasi karya Indonesia yang lebih baik lagi. Karena benchmarknya itu udah bagus banget loh. Dari film animasi karya anak Indonesia juga film Jumbo. Sampai bisa dapat penghargaan penonton terbanyak, itu kan keren banget ya guys. Jadi sebisa mungkin film animasi-animasi selanjutnya itu gak jauh-jauh dari film Jumbo. Oke, gimana nih guys? Seru nggak video kali ini? Kalau misalnya menurut kalian seru dan juga nyaman untuk ditonton, boleh banget buat support channel YouTube aku dan bisa like, komen, ataupun subscribe. Karena subscribe dari kalian bisa membuat hari-hariku lebih indah. Yeay! See you on the next video guys. Bye!